Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Herlina Agustina, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 2 Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2 dengan modul 1.1. Untuk koneksi ini, saya akan menyampaikan refleksi dalam bentuk model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapannya ke depan. Untuk P yang pertama, yaitu peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, momen yang paling penting bagi saya adalah ketika saya mendapatkan ilmu bahwa yang pertama, pendidikan itu bersifat menuntun, bukan menuntut. Yang kedua, pendidik seharusnya memposisikan diri sebagai suri tauladan, sebagai penyemangat, dan sebagai pendorong anak-anak didiknya. Sebagaimana semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terkenal, yaitu yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang ketiga, pendidikan itu adalah proses menumbuhkan budi pekerti dan tempat bersemayamnya budi pekerti. Yang keempat, pendidikan harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, pendidik itu menuntun kekuatan kodrat anak agar mereka selamat dan bahagia. Dan yang terakhir, pendidikan harus mengutamakan kepentingan anak. Ini berarti berpihak pada anak. Inilah yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus menghambakan diri kepada anak. Dan untuk modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, momen yang sangat penting yang saya rasakan adalah ketika saya memperoleh ilmu tentang nilai-nilai yang tertanam pada nilai guru penggerak. Yaitu, pertama, berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga kolaboratif, yang keempat reflektif, kelima inovatif. Sedangkan peran guru penggerak ada 5 juga, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Selanjutnya, apa kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami? Kaitannya adalah bahwa dalam mewujudkan pendidikan yang bersifat menuntun dan berpihak pada murid yang menyesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam yang menumbuhkan budi pekerti, seorang pendidik harus menjalankan 5 peran guru penggerak serta memunculkan nilai-nilai yang ada pada guru penggerak. Dalam menuntun kekuatan kodrat anak, pendidik itu harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, yang inovatif, yang mandiri, yang kolaboratif, dan yang reflektif. Dan juga untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, pendidik itu juga harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. P yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti menemukan harta karun. Kenapa? Karena saya merasakan bahwa saya telah menemukan ruh pendidikan yang sebenarnya. Di samping itu, saya juga menemukan jati diri saya sebenarnya sebagai seorang pendidik, bahwa saya bersifat untuk menuntun anak, bukan menuntut. Untuk P yang ketiga yaitu pembelajaran. Pada pembelajaran ini, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, siswa harus mengikuti kehendak guru. Dalam artian di sini
Guru memiliki kekuatan mutlak untuk menentukan arah pembelajaran di kelas, untuk menentukan siswa itu mau jadi apa. Yang kedua, siswa yang tuntas belajar adalah siswa yang mencapai dan melampaui KKM. Sedangkan bagi siswa yang tidak mencapai KKM maupun standar penilaian, bagi saya itu adalah siswa yang gagal. Kemudian, metode yang paling efektif dalam mengajar menurut saya adalah metode ceramah, pemberian contoh, latihan, dan pemberian PR. Tetapi setelah momen itu terjadi, maka saya berpikiran bahwa pembelajaran harusnya berpusat pada siswa, bukan pada guru. Yang kedua, siswa memiliki karakter masing-masing, sehingga guru bersifatnya menuntun, bukan menuntut. Dan harusnya guru itu mengenali karakter murid masing-masing. Yang ketiga, pembelajaran harus kreatif dan menumbuhkan serta mengasah keterampilan abad 21. Inilah yang dinamakan bahwa pendidikan itu harus melihat kodrat zaman. Dan yang keempat, menumbuhkan budi pekerti. Berarti penilaian terhadap anak didik tidak hanya bersifat penilaian kognitif saja, tetapi harus melihat penilaian afektif, psikomotor, dan budi pekerti anak. Karena pendidikan itu adalah tempat mengasah dan menumbuhkan serta melestarikan budi pekerti yang berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan. Untuk P yang keempat, yaitu penerapan ke depan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Beberapa hal yang akan saya lakukan ke depannya adalah yang pertama, pastinya akan terus belajar dan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan diri saya sebagai seorang pendidik yang berpihak pada murid. Yang kedua, saya akan mengadakan kolaborasi dengan rekan guru dalam mempersiapkan pembelajaran yang juga berpihak pada murid. Menciptakan pembelajaran yang mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Selanjutnya, berinovasi, merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, sehingga pembelajaran itu mudah diperoleh oleh siswa. Selanjutnya, saya akan selalu melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran bersama siswa. Ini bertujuan agar saya mengetahui mana kekuatan dan mana kelemahan saya, sehingga akan membuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Saya akan berbagi praktik baik bersama rekan guru. Selanjutnya, merefleksi secara berkala bersama kepala sekolah dan rekan sejawat. Dan yang terakhir, di antara yang akan saya lakukan adalah menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong anak didik. Ini saya lakukan demi menjalin chemistry atau hubungan yang baik dengan anak didik saya. Sehingga saya dekat di hati mereka, mereka dekat di hati saya. Demikian koneksi antar materi modul 1.2 dan modul 1.1 kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.